Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya yaitu pada matematika peminatan pada kelas 12 MIPA. Ini sebelum kita memasuki pembelajarannya, tentunya pertama sudah kita pelajari yaitu limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Setelah itu yang kedua itu limit fungsi dengan cara memfaktorkan. Ini yang cara yang ketiga. Jika dengan cara substitusi tidak bisa, maka kita harus dengan cara memfaktorkan. Jika kedua-duanya tidak bisa, maka kita gunakan cara yang ketiga, yaitu limit fungsi trigonometri dengan cara bentuk dasar. Apabila, coba kita lihat ini ya pembahasannya. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh hasil tak tentu, ya, misalkan hasilnya adalah 0 per 0. Jika bentuknya 0 per 0, maka hasil tersebut bukan nilai limit, ya. Kalau dalam limit itu tidak boleh hasilnya 0 per 0, baik itu limit fungsi trigonometri maupun limit fungsi biasa. Dan bentuk fx tidak dapat difaktorkan, dan juga nanti kalau tidak bisa difaktorkan, kita dapat menentukan limit fungsi trigonometri tersebut dengan memanfaatkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri berdasarkan rumus-rumus dari persamaan trigonometri. Ini beberapa rumus bentuk dasar trigonometri. Ini ada beberapa buah saya buat, yaitu yang pertama yaitu tangen x sama dengan sin x per cos x. Yang kedua yaitu sin x kuadrat ditambah dengan cos x kuadrat itu sama dengan 1. Yang ketiga adalah sin x kuadrat sama dengan 1 dikurang dengan cos x kuadrat. Yang keempat sin 2x sama dengan 2 sin x dikali dengan cos x. Yang kelima ini cos 2x itu ada beberapa bentuk persamaannya, ada 3 buah. Yang pertama yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat. Yang berikutnya cos 2x sama dengan cos x kuadrat dikurang dengan sin x kuadrat. Yang berikutnya lagi adalah cos 2x sama dengan 2 dikali dengan cos x kuadrat dikurang dengan 1. Yang terakhir adalah tangen 2x sama dengan 2 tangen x dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen x kuadrat. Nanti dalam bentuk limit fungsi trigonometri ini kita masukkan salah satu atau beberapa dari persamaan ini dengan tujuannya nanti penyelesaiannya limit fungsi trigonometri bisa kita selesaikan. Kita cari yang cocok yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian limit fungsi trigonometri agar hasilnya tidak 0 per 0 lagi. Biar lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya ada 4 buah. Tentukanlah nilai limit trigonometri berikut. Yang nomor 1 adalah limit cos 2x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat untuk x mendekati 0. Yang nomor 2, limit 1 dikurang dengan cos 2x dibagi dengan 2x dikali dengan sin x untuk x mendekati 0. Nomor 3 adalah limit tangen x kuadrat dibagi dengan 1 dikurang dengan cos 2x untuk x mendekati 0. Yang nomor 4 adalah limit 5x dikurang dengan 3 dikali dengan sin x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3 untuk x mendekati 1. Coba kita lihat pembahasannya yang nomor 1. Ya, jadi penyelesaiannya kita coba terlebih dahulu dengan cara substitusi. Kita memasukkan langsung bagaimana hasilnya. Ya, kalau cara memasukkan langsung yang nomor 1 soalnya adalah limit cos 2x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat untuk x mendekati 0. Kalau x mendekati 0, kalau cara substitusi berarti x-nya kita ganti dengan 0. Ya, berarti cos 2 dikali dengan 0 karena x-nya 0 dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat berarti 0 kuadrat. Sama dengan kalau cos ini 2 dikali dengan 0 berarti cos 0 dikurang dengan 1 dibagi dengan 0 kuadrat berarti 0 kali 0 berarti 0. Kalau cos 0 nilainya adalah 1 kurang 1 dibagi dengan 0. 1 kurang 1 berarti 0. Berarti 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti bukan nilai suatu limit atau bentuk tak tentu. Jadi kalau cara bentuk dasarnya yaitu kita merubah terlebih dahulu nilai limit ini, limit cos 2x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat untuk x mendekati 0. Terlebih dahulu kita rubah yaitu cos 2x. Cos 2x itu dari rumus yang tadi kita ambil itu cos 2x sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat. Jadi cos 2x ini kita rubah menjadi 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat.
Jadi hasilnya seperti ini. Jadi limit 1 dikurang ini ya, cos 2x ini kita rubah jadinya 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat dikurang dengan 1. Satunya tetap ya. Dibagi dengan x kuadrat. Kalau sudah seperti ini, jadi cara penyelesaiannya ini ada min 1, di sini ada plus 1. Berarti ini habis ya. Ya, tinggal lagi min 2 sin x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Kalau sudah seperti ini min 2-nya bisa dibawa ke depan. Jadi min 2 limit x mendekati 0 ya. Yang ini kalau sudah dibawa ke depan, min 2-nya tinggal di sini adalah x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Ini sin x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Jadi yang ini bisa dipisah menjadi 2 ya. Lalu ada sin x dibagi dengan x. Ya, berarti jadi 2 sin x per x. Lalu ini bisa kita pisah lagi sin x per x. Kalau bentuknya seperti ini berarti nilainya adalah 1 yang rumus dasar kemarin yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kalau ininya sin x per x berarti nilainya adalah 1. Maka jadi min 2 dikali dengan 1. Yang ini juga 1. Berarti min 2 kali 1 kali 1 berarti hasilnya adalah min 2. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, limit 1 dikurang dengan cos 2x. Ya, dibagi dengan 2x dikali dengan sin x untuk x mendekati 0. Ya, kalau cara substitusi kita ganti nilai x-nya dengan 0. Berarti satunya tetap 1 dikurang dengan cos 2 dikali dengan 0. Dibagi dengan 2 kali 0. Berarti sin ya x berarti sin x berarti sin 0. Sama dengan satunya turun dikurang dengan cos 2 kali 0 berarti 0. Berarti cos 0 dibagi dengan 2 kali 0 berarti 0. Dikali dengan sin 0 ya, sin 0 nya kita tetap dulu sama dengan satunya turun min cos 0 berarti nilainya, kalau cos 0 nilainya adalah 1 dibagi dengan 0 dikali dengan sin 0 ya, sin 0 nya bernilai adalah 0 ya, berarti 1 dikurang dengan 1 hasilnya 0 dibagi dengan 0. Ini juga merupakan bentuk tak tentu atau bukan nilai dari suatu limit. Jadi kalau cara bentuk dasar yang perlu kita rubah di sini adalah cos 2x-nya itu yang perlu kita rubah. Cos 2x itu rumusnya adalah ini kita ambil adalah 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat. Ya, jadi cos 2x-nya kita rubah dengan nilai yang ini, berarti sama dengan satunya tetap 1 dikurang dengan cos 2x ini saja kita rubah menjadi 1 dikurang dengan 2 sin x kuadrat dibagi dengan ininya tetap 2x dikali dengan sin x. Kalau sudah seperti ini minnya kita kalikan ke dalam ya. Ya, min ini jadinya min 1, ini jadinya plus 2. Ya. Jadi ini min 1 dengan min 1 berarti habis ini ya. Tinggal lagi ini tadi plus ya. Berarti plus 2 sin x kuadrat dibagi dengan ini bawahnya tetap 2x dikali dengan sin x. Kalau sudah seperti ini maka yang ini duanya bisa kita coret ya, duanya kita coret 1. Lalu ini sinnya ada 2, sin kuadrat ya, berarti sinnya ada 2, di bawahnya sinnya ada 1 dicoret ini 1, di atasnya juga dicoret 1, tinggal lagi sin ini karena 2 tadi tinggal lagi sin x saja ya. Kalau di bawah ini sudah dicoret, 2-nya sudah juga, berarti tinggal yang di bawahnya x-nya saja. Jadi limit sin x ya, karena di atasnya sudah dicoret 1 ya, 2-nya dicoret ya, karena di bawahnya dicoret. Kalau ini sin x-nya ada 2, kalau di bawahnya sin x-nya ada 1, dicoret di bawahnya 1, di atasnya dicoret juga 1, tinggal lagi 1 di atasnya. Jadi sin x per x ya. Untuk x mendekati 0. Kalau nilainya seperti ini sama dengan yang tadi, maka nilainya adalah 1. Maka nilainya adalah 1, bukan 0 per 0 lagi. Kita lanjut soal yang ketiga. Yang ketiga adalah limit tangent x kuadrat dibagi dengan 1 dikurang dengan cos 2x untuk x mendekati 0. Kalau cara substitusi kita mengganti nilai x-nya dengan 0, berarti tangent 0 kuadrat ya, tangent 0 kuadrat dibagi dengan satunya tetap 1 dikurang dengan cos 2 dikali dengan 0. Itu sama dengan tangent 0 nilainya adalah 0, berarti 0 kuadrat, karena tangent 0 kuadrat berarti 0 kuadrat dikurang dengan satunya tetap dikurang dengan cos 2 dikali dengan 0 berarti 0, berarti cos 0 sama dengan 0 kuadrat berartinya 0 kali 0 ya, 0 dibagi dengan 1 dikurang dengan cos 0 berarti 1.
berarti sama dengan 0 dibagi dengan 1 kurang 1 berarti 0 juga, berarti 0 per 0. Maka ini juga bukan merupakan nilai limit atau bentuk tak tentu. Kita coba dengan cara bentuk dasar. Kalau bentuk dasar yang perlu dirubah, coba kita perhatikan yang ini, limit tangen X kuadrat dibagi dengan 1 dikurang dengan cos 2X. Ya, ini juga masih yang kita rubah, yaitu cos 2X nya sama dengan nilai yang sebelumnya. Cos 2X sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin X kuadrat. Sebenarnya tergantung kita keperluannya bagaimana. Ini yang lebih cocoknya yang ini, karena supaya bisa diselesaikan limit fungsi trigonometrinya. Ini sama dengan limit, ini tangen X kuadratnya tetap di atas, yang kita rubah cuman cos 2X. Ya, berarti 1 dikurang dengan 1 dikurang dengan 2 sin X kuadrat. Ya, sama dengan limit tangen X kuadrat, ini di atasnya tetap, di bawahnya yang perlu kita rubah, ini minnya kita kalikan ke dalam, berarti ini min 1, di luarnya ada 1, nanti ini habisnya. Nah, ini min dengan min berarti plus, tinggal lagi 2 sin X kuadrat. Ya, berarti 2 sin X kuadrat. Kalau sudah seperti ini 2-nya merupakan di bawah, ya kita bawa ke depan jadinya setengah. Jadi setengah sama dengan 1 per 2 limit ini di atasnya ada kuadrat, di bawahnya juga kuadrat, bisa dibawa keluar kuadratnya. Berarti tinggal di dalam adalah tangen X per sin X, kuadratnya dibawa keluar ya. Selanjutnya setengahnya turun, lalu ini kita gunakan rumus dasar yang kemarin. Ya, berarti ini kita kalikan dengan X per X. Ini tangen X dibagi dengan tangen X. Ini tujuannya nanti tangen X temannya dengan X, nanti X ini temannya dengan sin X. Ya, maka sama dengan 1 per 2 limit, ini jadinya ini ya, tangen X temannya dengan X, lalu dikali dengan X dibagi dengan sin X. Maka ini nanti nilainya 1, ini juga nilainya 1. Kalau setengahnya turun setengah, ini jadinya tadi 1 ya, 1 dikali dengan ini juga 1. Ini karena kuadrat kita kuadratkan. Kalau sama dengan ini 1 kali 1 1 kuadrat berarti 1 juga, berarti nilainya tetap setengah 1 per 2. Maka nilainya adalah 1 per 2. Kita lanjut yang nomor yang terakhir, yang nomor 4. Nah, ini sedikit agak berbeda kalau cara bentuk dasarnya. Kalau cara substitusi, kalau kita lihat dengan cara substitusi, limit 5x dikurang dengan 3 dikali dengan sin x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3 untuk x mendekati 1. Kalau kita cara langsung, ya x-nya kita ganti dengan 1 karena mendekati 1 ya, berarti 5 kali 1 dikurang dengan 3 dikali dengan sin, ini 1 kurang 1 dibagi dengan 1 kuadrat, karena x kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan 1 ditambah dengan 3. Sama dengan ini 5 dikali 1, 5 dikurang dengan 3 berarti hasilnya adalah 2. Ini sin 1 kurang 1 berarti 0. Berarti sin 0 dibagi dengan 1 kuadrat 1 dikurang dengan 4 kali 1, 4 ditambah dengan 3. Ini maka sama dengan 2 dikali dengan sin 0 berarti 0. 2 kali 0 dibagi 1 kurang 4 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 0. Maka sama dengan 2 dikali dengan 0 hasilnya 0. Bawahnya sudah 0 juga berarti 0 per 0. Ini juga merupakan bentuk tak tentu. Kalau dengan cara bentuk dasar ini sedikit berbeda dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Ya, ini kita nampak ini bawahnya bisa kita faktorkan. Itu yang lebih nampak terlebih dahulu. Yang kalau di atas ini tidak ada rumus yang kita bisa gunakan. Ya, berarti kita gunakan yang memfaktorkan. Ya, jadi dalam bentuk dasar ini juga bisa kita manfaatkan dengan sistem memfaktorkan. Ini merupakan limit biasa, limit fungsi biasa ini. Di atasnya yang trigonometrinya. Supaya nanti ada kita selesaikan dengan mudah ini ya. Limit x mendekati 1 ya, dengan limit 5x dikurang dengan 3 sin x dikurang dengan 1 dibagi n dengan x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3 untuk x mendekati 1. Maka yang di atasnya tetap dulu, di bawahnya yang bisa kita faktorkan. Coba dilihat ini yang kotak ini. Cara memfaktorkan kita lihat angka yang di belakangnya nih. Angka di belakangnya adalah 3. Maka 3 kita cari faktornya. Yang jumlah dari faktornya sebenarnya faktor ini banyak ya. Bisa 3 kali 1. Berapa lagi? Ya min 3 kali min 1. Yang kita cari jumlahnya. Kalau kita tambah ini faktornya. Itu hasilnya sama yang angka di sini. Di sini angka kebetulannya min 4. Maka yang kita pilih adalah min 3 dengan min 1. Itu makanya tidak kita pilih. Sebenarnya ada lagi 3 kali 1 kan 3 juga. Itu faktornya. Tapi kalau kita jumlahkan positif 4. Ini kita cari adalah negatif 4. Berarti 3 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah min 4. Maka ini kita pilih.
Maka di sini kita isi adalah X dikurang dengan 3 karena di sini min 3. Lalu dikali dengan X dikurang dengan 1. Kalau sudah bentuknya seperti ini bisa kita pisah satu-satu. Ya ini 5X dikurang dengan 3 dibagi dengan X dikurang dengan 3 itu 1. Kita buat limitnya, ya ini 1 lagi. Ini limit, ya ini tadi 1 yang dikali dengan, ya ini lagi 1 lagi. Sin X dikurang dengan 1, di bawahnya juga X dikurang dengan 1. Intinya adalah pandai-pandai kita mengakali supaya limit ini hasilnya tidak 0/0. Itu intinya. Ini sama dengan, ini langsung saja kita substitusi lagi. X-nya kita ganti dengan 1, berarti 5 dikali dengan 1. Dikurang dengan 3 dibagi dengan 5 dikurang dengan, ini 1 dikurang dengan 3. Kalau ininya sama, ya ini kebetulan X kurang 1, di bawahnya juga X kurang 1, berarti kalau sama ini hasilnya adalah 0 ya. Ini hasilnya adalah 1 ya. Kalau hasilnya 1, ini 1 berarti sama dengan ini 5 kali 1 dikurang dengan 3 hasilnya adalah 2 ya. 5 kurang 3 hasilnya 2 dibagi dengan 1 dikurang dengan 3 hasilnya adalah min 2. Berarti 2 dibagi dengan min 2 dikali dengan 1 hasilnya adalah min 1. Maka hasilnya adalah min 1. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentarnya. Ya, kalau dalam penyampaian saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.